بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalatsa. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perkara yang paling agung dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah at-tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa a'zam ma naha anhu asyirku. Dan perkara yang paling besar dari perkara yang Allah larang adalah asyirik. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Syirik itu adalah menyeru kepada selain Allah ma'ahu, bersamaan dengan menyeru kepada Allah juga. Itu syirik. Jadi syirik meminta beribadah kepada selain Allah dengan dibarengi dia beribadah juga kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya syirik. Jelas? Farhan? Syirik, ana ulangi lagi, syirik itu adalah beribadah kepada Allah dengan dibarengi dia juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itulah syirik. Da'watu ghairillahi ma'ahu, menyembah beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla juga. Jadi syirik itu menggabungkan unsur ibadah kepada Allah dan juga ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan di hasyiah, asyirku an-nasib. Asyirik adalah an-nasib, sekutu, bagian. Wasmu man asyraka billah idza kafara bihi. Dan penamaan orang yang menyekutukan Allah idza kafara bihi, apabila dia mengkufurinya. Maknanya syirik ini penamaan untuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala dia mengkufuri Allah Azza wa Jalla. Wa huwa a'zamu dzanbin usiyallahu bihi. Dan syirik itu adalah dosa yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla dimaksiati dengannya. Jadi dari sekian maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba tatkala bermaksiat kepada Allah, maka dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Wa ayyu dzanbin a'zam min ayyaj'ala ma'allahi syarik, atau min ayyaj'ala ma'allahi syarikun fi uluhiyatihi au rububiyatihi au asma'ihi au sifatihi. Dosa apa lagi yang paling besar dibandingkan tatkala dibuat sekutu bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla, baik dalam uluhiyah atau dalam rububiyah atau dalam asma wa sifat. Dosa apa lagi yang paling besar dibandingkan dosa ini? Yaitu tatkala seseorang membuat sekutu bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu sekutu dalam bab uluhiyah, peribadatan, atau dalam bab rububiyah,
pengaturan alam semesta atau dalam bab al-asma' was sifat. Wa kama anna syirka azlamul zulmi wa abtalul batil kama taqaddam fahuwa hadmun lirrububiyyah wa tanaqqusun lil uluhiyah. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya bahwasannya syirik adalah kezaliman yang paling zalim, wa abtalul batil, dan syirik adalah kebatilan yang paling batil. Lihat di sini disebutkan apa? Kezaliman yang paling zalim, kebatilan yang paling batil. Apa itu? Syirik. Buka pintunya, jendelanya. Syirik adalah kezaliman yang paling zalim, kebatilan yang paling batil. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi syirik juga dikatakan sebagai bentuk apa? Kezaliman. Bahkan syirik dikatakan kezaliman yang paling besar. Juga dikatakan di sini wa abtalul batil. Syirik adalah kebatilan yang paling batil. Dari sekian kebatilan yang ada, maksiat, kefasikan, ya, baik maksiat terhadap Allah, maksiat terhadap Bani Adam, maka syirik digolongkan kebatilan yang paling batil. Fahuwa hadmun lirrububiyyah. Syirik adalah sesuatu yang mematahkan atau merusak rububiyah. Wa tanaqqusun lil uluhiyah. Syirik merupakan perendahan, peremehan terhadap uluhiyah. Kenapa dikatakan meremehkan terhadap uluhiyah? Dikarenakan tatkala seseorang menyembah kepada selain Allah, dibarengi dia dengan menyembah Allah Azza wa Jalla, maka pada saat itu berarti dia menganggap Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bisa disetarakan dengan makhluk. Ya, bisa disetarakan dengan makhluk dalam keadaan yang tepat dan yang benar. Allah Azza wa Jalla tidak bisa disetarakan dengan makhluk, baik dalam bab rububiyah ataupun dalam bab uluhiyah. Contoh misalkan, gambarannya, seandainya si Farhan mempunyai teman dalam bisnis, antum ada kerjasama dengan temannya antum, sudah terjadi kesepakatan. Kemudian pada saat yang sama antum juga berteman bisnis, punya mitra dengan yang lain. Dalam keadaan antum sudah terjadi kesepakatan dengan yang A ini tadi, antum harus kerjasama sama dia. Kemudian antum kerjasama juga dengan yang lain. Yang seperti ini apa? Secara tidak langsung membuat si yang pertama tadi merasa tersinggung kan, merasa tidak dihargai. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada Bani Adam agar mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka umat manusia mengatakan, iya engkau adalah Rabb kami ya Allah. Tapi kenyataannya mereka masih memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berarti apa? Berarti ada unsur tanakus, perendahan dan peremehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'udzan bi rabbil alamin. Tindakan kesyirikan tersebut, tindakan syirik merupakan perbuatan su'udzon bi rabbil alamin, berburuk sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Dikarenakan dia memandang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk dimurnikan ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk diikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Wa huwa aqbahul ma'asi. Syirik adalah maksiat yang paling buruk.
li'annahu taswiyatun lil makhluk an-nakisi bil khaliqil kamili min jami'il wujuh. Kenapa dikatakan syirik merupakan kezaliman yang paling zalim, kebatilan yang paling batil? Syirik juga dikatakan maksiat yang paling buruk, li'annahu taswiyatun lil khaliqil lil makhluqin nakis bil khaliqil kamil min jami'il wujuh. Dikarenakan syirik adalah perbuatan menyerupakan, menyetarakan, ya, makhluk yang penuh dengan kekurangan dengan al-khaliq al-kamil, yaitu dengan Allah yang maha sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Ketika seseorang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka secara tidak sadar dia telah menyetarakan ini makhluk dengan Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Definisi syirik dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, taswiyatul makhluk bil khaliq, ya, menyerupakan makhluk dengan al-khaliq. Al-khaliq siapa? Allah Azza wa Jalla. Makhluk siapa? Makhluk yang penuh dengan kekurangan. Bisa batu, bisa kuburan, bisa syaitan, jin dan yang lainnya. Ketika seseorang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, untuk berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla, untuk bernazar menyembelih hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ini merupakan tauhid. Lalu sama dia dibagi sama dia, sebagian sembelihan dia peruntukkan kepada kuburan, dia peruntukkan kepada orang yang sudah mati, atau dia peruntukkan untuk jin. Maka yang demikian ini ada penyetaraan, penyamaan makhluk dengan al-khaliq, yang mana hakikat sebenarnya dia menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di sini ada unsur penyetaraan makhluk dengan al-khaliq, dan ini tidak diperbolehkan. Jelas? Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh, syirik adalah da'watu ghairihi ma'ahu, menyeru selain Allah bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa? Dia meminta atau berdoa, atau dia bernazar, atau dia menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bersamaan itu dia juga meminta, dia menyembelih, dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ai talabu ghairallahi, ai talaba ghairallahi ma'allah, dia meminta kepada selain Allah bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Wa su'alu ghairihi ma'ahu, dengan dibarengi dia meminta kepada selain Allah, bersamaan itu dia juga minta kepada Allah Azza wa Jalla. Min malakin aw nabiyyin aw waliyyin aw syajaratin aw hajarin aw qabrin aw jinniyyin, ya, yang dia minta itu tadi, yang dia sembah tadi, yang dia berdoa tadi, baik berupa malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau batu atau kuburan atau jin. Ini merupakan bentuk apa? Bentuk kesyirikan. Wal isti'anatu bihi, atau beristi'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa tawajjuh ilaihi, mengharap kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan dari selain itu dari jenis-jenis ibadah. Jelas? Nah, ini tidak diperbolehkan, hukumnya syirik. Jadi difahami untuk makna syirik. Syirik itu seseorang beribadah kepada Allah, dibarengi juga dia menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itulah syirik. Faham? Ya. Dia sholat kepada Allah Azza wa Jalla, dia puasa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi di kali yang lain dia meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, dia beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini namanya syirik. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya'muru subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah, fa innahu al-khaliqur razzaq al-mun'im al-mutafaddil ala khalqihi,
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fa innahul khaliqur razzaq, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla al-Khaliq, Maha mencipta, Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, Al-Mun'im, yang memberikan nikmat, Al-Mutafaddil ala khalqihi, yang memberikan anugerah kepada makhluknya. Dialah Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Mun'im, Al-Mutafaddil ala khalqihi. Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang memati, memberikan nikmat. Fahuwal mustahiq minhum ayyuhiduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka dikarenakan Allah Azza wa Jalla yang mencipta, yang memberi rezeki, memberikan nikmat, Allah yang menghidupkan, yang memati, yang mengatur, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, maka Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk ditauhidkan oleh mereka manusia, sehingga mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Syai'an di sini disebutkan dalam ayat ini syai'an. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala syai'an. Artinya sedikit pun, sesuatu apapun, sebesar apapun. Lafaz syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Nakirah dalam konteks larangan. Fa amma syirka qalilahu wa katsirahu. Sehingga lafaz syai' mencakup seluruh syirik. Mau syiriknya kecil, besar, dikit, banyak, semuanya tidak diperbolehkan. Wa qarana subhanahu al-amra bil ibadah allati faradaha ala ibadihi bin nahyi 'anil syirki alladhi harramahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan peribadatan yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dengan larangan dari syirik yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jelas enggak? Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga Allah melarang dari perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan selain Allah Azza wa Jalla. Jangan kalian menyembah kepada selain Allah. Jangan bersyirikat dalam peribadatan tersebut. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kalian ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah gandengkan perintah untuk bertauhid dan larangan dari syirik. Fadallat ala anna ijtinabasyirki syartun fi sihhatil ibadah. Maka ini dalil argumentasi yang menunjukkan bahwasannya menjauhi syirik adalah syarat sah dalam beribadah. Menjauhi syirik adalah syarat sah dalam peribadatan. Wa tusamma hadhil ayat ayatul huquq al-asyarah. Dan ayat ini dinamai dengan nama ayat al-huquq al-asyarah. Al-huquq al-asyarah, hak-hak yang 10. Li'annaha ishtamalat ala huquq asyarah. Dikarenakan ayat ini mencakup hak-hak yang 10. Ahaduha al-amru bitauhid. Yang pertama, perintah untuk bertauhid. Ya, perintah untuk bertauhid. Maksudnya ayat yang mana? Ayat An-Nisa ini 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, itu digolongkan oleh para ulama, ayatnya panjang ya, ayatnya panjang, itu digolongkan sebagai ayatul huquq al-asyarah. Ayat yang menyebutkan hak-hak yang 10. Dikarenakan ayat ini mencakup 10 hak. Yang pertama diantaranya apa? Al-amru bitauhid. Ya. Tsumma atafa alai at-tis'atal baqiyah. Kemudian Allah gandengkan setelahnya 9 yang lainnya. Wa btidahu ta'ala bil amri bitauhid wan nahyi 'anil syirki adallu dalilin ala annahu huwa ahammuha. Maka tatkala Allah Azza wa Jalla memulai perintah untuk bertauhid dan larangan dari syirik di awal-awal sebelum menyebutkan 10 perkara tersebut, sebelum Allah menyebutkan 10 hak tersebut, di situ Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan tauhid. Itu menunjukkan apa? Dalil yang paling jelas yang menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perkara yang terpenting. Fa innahu la yabda'u illa bil aham fal aham. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla tidaklah memulai kecuali dengan yang terpenting lalu yang terpenting. Fadalla ta'ala anna tauhid aujabul wajibat
maka yang demikian itu menunjukkan bahwasannya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Wa anna dhiddahu wa huwa syirku a'zamul muharramat, dan lawan syirik atau lawan tauhid adalah syirik, yang mana syirik adalah keharaman yang paling besar. Ya, syirik adalah keharaman yang paling besar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tauhid adalah perkara yang paling besar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jelas? Ya? Nah, itu tadi. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.